proses menjadi seorang petinju itu awal mulanya dari tahun berapa? Kalau awalnya sih apa namanya, itu direkrut kah atau bagaimana pada saat itu? Mungkin ada sahabat GSM ya Kak Mario ya yang mungkin bagaimana kalau cita-cita jadi petinju, apakah itu memang ada klubnya kah atau ada sekolahnya kah atau bagaimana sehingga menjadi seorang petinju pada saat itu? Halo sahabat muda, jumpa kembali di channel YouTube kami Sahabat GSM. Sebelum melanjutkan video ini, jangan lupa like, subscribe, bagikan video ini ke teman kalian, sahabat atau tetangga kalian. Komen dan aktifkan tanda lonceng untuk mendapatkan notifikasi serta berlangganan video dari kami. kalau untuk ngikut ke klub atau enggak sih tidak. Mungkin saya salah satunya ya seperti yang saya bilang tadi, anugerah Tuhan juga sebenarnya, sama apa namanya, sudah ditakdirkan, direncanakan sudah ya. Mungkin maksudnya gini, pada saat larinya ke tinju gitu loh, dan ini jadi petinju profesional istilahnya kan, itu kan prosesnya apakah dari SMA saya memang sudah belajar tinju kah atau tidak. gimana pada saat itu? Waktu itu saya sudah nggak sekolah lagi, saya juga posisinya di kampung kan, di Tumbang Sian, masih nambang emas. Iya. 2009 nambang emas. Pada saat itu kan masih baru-baru kita nih pegang HP. Iya. Kenal sama orang Jawa di situ ceritanya. Kenalan sama orang Jawa itu. Dilihatnya badan nih jualan mendukung pada saat itu. Enggak juga, waktu itu kan kita ini apa namanya, masih baru-baru kenal HP, jadi kita mudah percaya dan baru pertama kali juga kenal sama orang Jawa. Kebetulan orang tuanya kalau papahnya orang Dayak, orang kita di Sungai Hanyo, mamahnya orang Jawa. Kau nulusnya Hanyo Pak? Dia Lusian. Sian. Oh, Sian. Jadi ceritanya pacaran lah kami. Namun karena kita takut kena adat kan, jadi ya udah ajak ke yang serius aja nih, tunangan. Pas tunangannya dia langsung ke Jawa lagi melanjutin kuliahnya. Iya. Dari 2009. Mungkin pacaran lewat LDR aja, tapi waktu itu sudah ada ikatan. Iya. Tunangan juga. Jadi saya ini sebenarnya sahabat itu apa namanya, GSM sudah 2 kali tunangan. Yang pertamanya yang dari orang Kalteng semua sih sebenarnya, orang tuanya, papanya orang Kalteng, mamanya orang Jawa yang pertama, yang keduanya sama-sama orang Kalteng. Apa namanya, di Kula Kapuas, Mantangai. Jadi ceritanya 2012 mau nikah waktu itu. Pas sudah sampainya, dengan singkat kita ceritakan. 2012 datang ke Jawa. Rencananya mau nikah dan izin juga sama orang tua. Terus sampai di Jawa itu alasannya banyak, alasan nggak bisa ketemu, nggak apa-apa. Ternyata pas sudah beberapa hari saya di Jawa, wanita ini menikah sama orang lain dan sudah punya anak 1. Nah itu di situ saya kecewa sekali, berat kecewa. Sampai pun saya nggak mau pulang ke Kalteng karena udah terlanjur berantau ke Jawa kan. Jadi saya di situ nggak punya siapa-siapa, sahabat, teman, keluarga, bahkan itu kenalan pun juga nggak ada. Hidup sebatang kara istilahnya. Jadi saya cuma apa namanya, saya juga nggak ada pengalaman dalam perkantoran ataupun pekerjaan yang lain lah. Tentunya kita cuman udah biasa kerja berat, kerja emas, tambang emas kan nyedot. Nyedot keras. Jadi tenaga kita ada. Ya udah, jadi gunakan aja tenaga. Saya lamar di tempat pabrik tebu. Di situ dapat. Saya bekerja dalam beberapa minggu, rasanya langsung dilihat sama bos. Ini anak rajin sekali dan kerjanya bagus. Dia ajak kan, dipanggil ke ruangannya, terus ngomong, Hamson, kamu mau nggak jadi kepala kerja di lapangan? Loh gimana bos, saya juga baru masuk beberapa minggu ini. Nggak apa-apa katanya, aku percaya sama kamu. Ya udahlah, oke aja. Jadi yang lainnya mungkin iri karena mereka udah bertahun-tahun, berbulan-bulan, bahkan memang orang di situ tapi nggak pernah diangkat-angkat, masih di posisi yang seperti itu terus. Jadi
saya juga Tuhan gimana ini kok aku beberapa minggu ini malah langsung diangkat. Ya udahlah ikut aja. Tapi apa namanya, kalau untuk basic kembali lagi ke tinjunya lagi, aku memang hobi, tapi yang mengarahkan ke sana nggak ada. Iya. Maksudnya belum tahu jalannya. Iya. Di waktu itu karena mereka cemburu, saya juga orangnya emosional dan apa namanya, suka juga yang namanya berantem. Memang itu pekerjaan kita dari kecil. Iya. Jadi ya udahlah, jadi terjadilah perkelahian di situ. Hingga beberapa mereka itu mengalami luka serius lah tentunya, yang sampai dibawa ke rumah sakit. Dan saya pun karena yang saya pukul juga mengalami luka serius, saya juga sempat kena proses. Iya. Kena proses hukum. Jadi pada saat itu ada seorang tentara yang menyaksikan awal mula pertandingan pertarungan perkelahian di lokasi. ada hikmahnya ternyata. Iya, tinju bebas. Pas datang Bapak Edi namanya, mungkin kalau ada yang nonton YouTube kita nih, mungkin beliau bisa lihat, dan saya berterima kasih banyak untuk Pak Edi. Pada saat itu Pak Edi bilang, saya mau menjamin anak ini katanya, tapi saya mau ngobrol dulu sama dia. Ngobrol, Dek, kamu dari mana? Saya orang Kalimantan Pak, orang Borneo. Pantasan katanya, aku lihat kamu memang beda katanya. Dari tenaga kamu, postur kamu katanya, benar-benar beda dari yang lainnya. Mau nggak kamu ikut abang katanya. Dia nggak mau pengen nih. Mau nggak kamu ikut bapak katanya. Kemana Pak? Ikut bapak aja nggak apa-apa. Nanti bapak menjamin masalah kamu di sini. Terus tapi kamu harus ikut tinju katanya. Kalau kamu ikut bapak, nggak apa-apa lah Pak. Kalau memang bisa ikut tinju nggak apa-apa, saya juga suka tinju. Ya udah, terus dibawa keluar situ, dilatih, jadi saya tinju kan beberapa itu minggu. Itu tahun berapa itu? 2013 ya. Lah, iya. Dilatih di situ, dibina, dengan kita ada perkembangan, lalu dibawa ke Kostrad Singosari, tempatnya khusus tentara. Iya. Jadi saya di sana saya memang benar-benar dibina. Bahkan diperhatikan sama sekali dari segala latihan, bahkan semuanya lah diperhatikan. Bahkan kalau berprestasi mereka mau angkat saya jadi angkatan darat juga waktu itu. Makanya saya bilang terima kasih untuk Pak Edi, siapa tahu beliau bisa nonton. Apalagi kan YouTube di seluruh Indonesia, bahkan orang luar pun bisa nonton. Amin. Iya. Jadi untuk sahabat GSM, terima kasih ya. Semoga yang kita bicarakan hari ini bisa jadi berkat semua orang. Iya, amin. Jadi pada saat itu ikut Pak Edi dan dilatih, melihat perkembangan bagus, lalu ditarik sama orang Jakarta, orang DKI. Di situ sempat beberapa tahun, dari 2013, 14, 15, 2 tahun latihan. Memang sengaja diasah benar-benar. Melihat potensinya bagus sekali, lalu dimasukkan tempat profesional. Jadi saya nggak ada masuk amatir karena mereka lihat basic bagus, stamina bagus, dan skill juga tentunya ada gitulah. Kalau yang lebih belum, karena kita masih nggak ada pengalaman. Tentunya ada skill, jadi langsung dimasukkan ke profesional. 2015 bulan berapa rasanya, Agustus kah, main pertama kalinya di Jogja. 2015 pertama kali di Jogja ya. Dan itu pun lawan saya tuh memang sengaja, ini bukannya lawan yang profesional sudah. Iya, sudah profesional. Bahkan dia pernah sudah lawan berkali-kali, sudah 36 kali Nah, tinju. Yang mau dilawan ini nggak Senior. pernah sama sekali Yang dilawan, sedangkan saya waktu itu baru pertama kalinya naik ring. Tapi puji nampar lu sampai tami rumah sakit. Dan itu bukan sekedar di Jawa, di Kelteng ini juga sering. Iya. Setelah itu kan yang lawan itu bukan lawan sembarangan. Iya. Pernah saudara sahabat GSM bisa lihat sendiri di box rec saya. Yang lawan saya itu pertama kalinya bukan orang sembarangan.
Namun dia pernah bertarung sama Chris John, juara dunia Chris John yang tentunya jadi kebanggaan Indonesia juga saat itu. Namun dia kalah angka sama Chris John. Dan puji Tuhannya waktu main sama saya tuh, maksudnya tanding sama saya tuh, dia KO ronde 5. Ya, puji Tuhan. Di situ memang saya juga nggak percaya orang senior 36 kali bertanding, bahkan dia pernah bertanding sama Chris John hanya kalah angka. Saya senang sekali waktu itu karena kita melihat potensi bagus yang membina ini kan dari Pak Anto Valet yang dari Jawa Timur, manajer saya waktu itu. Dia sangat senang sekali, bahkan dia mengorbitkan lagi beberapa pertandingan. Dan puji Tuhan kita menang terus hingga ketemu sama Damianus Jordan nih, orang Kalimantan Barat, yang mana beliau membina saya waktu itu untuk beberapa kejuaraan dari nasional, Asia sampai internasional. Jadi gabung sama mereka Bang Daud Jordan yang salah satu juga petinju kebanggaan Indonesia juga waktu itu, dan sampai sekarang masih memegang sabuk juara dunia. Gabung sama mereka beberapa tahun dari 2016 15 17 18 gabung sama mereka. 2017 akhirnya saya dibuatkan kejuaraan Asia, kejuaraan nasional, dan sampai internasional. Pada saat itu sampai berangkat ke Jepang mereka bawa. Ya puji Tuhan pada saat itu kita dipercayakan kejuaraan dunia untuk mewakili Indonesia waktu itu 2017. Pas pulang dari sana, rencana Tuhan tuh luar biasa. Pulang dari sana saya nggak tahu gimana. Ini akhirnya cerita kok bisa seperti itu dalam hati kan, bisa-bisa dulunya mau nikah malah kok jadi petinju kayak gini. Jadi 2017 itu lagi saya juga nggak tahu gimana maksud Tuhan. Saya beli motor kan dengan hasil saya tinju di Jepang itu. Puji Tuhan dapat duit lumayan juga. Pokoknya ada untuk hidup. Saya beli motor cash saja pertama kalinya. Saya pulang karena suatu kebanggaan buat saya, dan tentunya saya mau kabar ke orang tua juga, keluarga yang ada di Kalteng. Pulang naik motor sendiri dari Kalbar ke Kalteng. Namun kita tidak tahu perjalanan hidup itu, dan depan belakang kita nggak tahu, hanya Tuhan yang menentukan semuanya. Ya, walaupun kita sudah rencanakan demikian ya. Saya pulang sampai di Sampit waktu itu. Saya dapat kecelakaan. Saya nabrak orang sampai menghilangkan nyawanya. 2017. Jadi di situ saya mengikuti proses proses hukum. Untuk menjalani itu selama 5 bulan kurang dikit 5 bulan. Puji Tuhan karena kita memang waktu itu sudah terlalu dekat juga sama Tuhan, sampai memang maaf nih ceritanya bundur maju nih sahabat GSM. Asal pasti berkisah ya. Ya, ceritanya saya ini memang orang aslinya Kaharingan, Induk Kaharingan. Jadi 2017 itu saya mulai membuka hati itu karena pendekatan sama pendeta. Calon pendeta lah waktu itu, belum jadi pendeta. Jadi saya memberanikan diri itu gimana, karena bukan berarti karena dia juga saya ikut Kristen, bukan, tapi karena itu salah satu panggilan Tuhan tertentu. Kita semua itu seperti yang Tuhan bilang, bukan kamu yang memilih tapi aku yang memilih kamu. Itu kata Tuhan. Jadi waktu itu saya dipanggil Tuhan masuk Kristen 2017. Berarti pada saat itu juga waktu saya masuk Kristen itu memang betul di ayat untuk kita masuk kalau CD. menghafal itu CD. ayat itu ya, di situ kan ada nas pembimbing. Ya, katanya di situ kan kamu mengikuti aku, kamu harus siap menderita, siap mengalami caci maki, hinaan dan lain-lain di situ kan. Nas CD. Ya, nas CD-nya. Benar. 2017 saat saya dibaptis itu juga saya kena cobaan yang luar biasa.
sampai saya masuk penjara, sampai nabrak bunuh orang. Luar biasa. Tapi saya juga udah menyerahkan semuanya dalam Tuhan. Tuhan dalam hatiku. Ini saya percayakan Tuhan pasti memberi saya kebebasan dan memberikan keringanan yang setimpal. Soalnya saya tidak sengaja. Siapa yang sengaja bunuh nabrak orang? Iya, iya. Apalagi itu kan sebuah kecelakaan. Tapi memang berat kan. Oh, iya, berat luar sekali biasa. kan. Iya, apalagi nggak ada siapa-siapa juga disampit, keluarga pun nggak ada yang jenguk. Jadi selama menjalani tahanan nggak ada satupun yang menjenguk dari pihak keluarga. Harus sendiri gitu. Iya. Iya, iya. Jadi apa namanya, saat itu juga saya masih berhubungan sama yang apa namanya mantan lah. Iya, mantan Ya. tadi. Sampai saya keluar dari tahanan, tapi dia sering menguatkan kasih firman Tuhan juga. Hingga yang saya juga masih sering doa, sering apa. Terus keluar, lanjut lagi nih ke tinju ini. Di situ pun lah pertolongan Tuhan luar biasa. 2000 berapa itu? 2017. 2017. Pertolongan Tuhan itu luar biasa. Saat saya di tahanan tuh saya masih berdoa Tuhan jangan sampai karir saya ini putus gara-gara ini. Tapi tetap berlanjut meskipun saya menjalani dengan proses yang semaksimal. Waktu itu saya ancamannya 6 tahun. Tapi puji Tuhan, Tuhan luar biasa membantu saya, ngasih jalan, dan itu semua tidak ada yang saya lakukan, hanya doa aja. Dan dari segala segi apapun cara itu nggak ada, hanya dengan kemampuan pikir dan kemampuan memang pasrah dalam doa. Pasrah ya. Dan waktu itu dengan melalui karir saya yang di dalam tinju ini, saya buat yang istilahnya bahasa apa namanya sih? Daya. Bukan. Ngaju. Bahasa hukum. Oh, yang kaku bahasa kalbu. Peledoy. Yang kaku bahasa kalbu. Ya, pembelaan diri. Ya, bahasa pembelaan diri dalam bahasa hukum peledoy. Saya lampir segala yang pernah saya kejuaraan, yang pernah saya bawa Indonesia ini beberapa kali dalam nasional maupun Asia maupun internasional. Dan waktu nyusul pledoi itu memang kebuat ya? Iya, dari mana informasi sehingga mau gitu nyusun yang itu tuh? Itu memang inisiatif sendiri. Saya juga bingung. Iya. Biasa kan kalau pledoi kan ada yang pengacara. Iya, makanya itu sendiri. Pengacara pun nggak ada saya waktu itu. Memang saya sendiri. Lah dalam hati. Saya kan selama gabung sama mereka yang mungkin udah lama di situ, bahkan udah nakalnya minta ampun, yang udah beberapa kali masuk tahanan, masuk keluar ya, jadi mereka itu yang membuka pikiran. Gini aja mereka, kamu kan atlet, coba buat pledoi aja. Aku juga bingung apa pledoi ini. Ternyata pledoi itu pembelaan diri, dilampir sama buku-buku pertandingan dan istilahnya piagam, medali yang didapat itu. Pokoknya prestasi lah. Ya, puji Tuhan diterima. Bahkan waktu itu saya vonis berapa kali ya? 3 kali kayaknya. Dari 6 tahun ke 2 tahun setengah. Hingga menghabiskan waktu selama 5 bulan. 5 bulan kurang. Habis 2 tahun setengah itu 8 bulan. Habis yang 8 bulan tuh langsung vonis bebas. Yang ke 4 bulan 25 harinya. Langsung vonis bebas. Saat itu lagi saya keluar. Dan puji Tuhan pas keluarnya ada orang yang baik seperti waktu itu Pak Jaya Monong yang bupatinya di Gedung Mas saat ini. Saya ini nggak kenal sama sekali siapa beliau nih. Cuman karena mungkin rencana Tuhan semua hingga ada yang mempertemukan sama Bapak Obi dulu ketemu. Katanya kita ketemu sama ini aja. Nah, saudara kita juga orang dari Miri gitu. Ya udah ketemu kan. Pada saat itu beliau menyumbang 2 juta rupiah untuk biaya saya kembali lagi mengikuti karir. Kalau untuk dihitung-hitung 2 juta tuh nggak bakalan cukup. Iya. Apalagi ke Jakarta, saya juga nggak tahu siapa-siapa. Teman sahabat pun nggak ada. Memang saya pernah di Jakarta, tapi beda ini kan Jakarta Timur, yang dulu kan Jakarta Selatan. Jadi beda jarak jauhnya, anggap aja Kalteng Kalbar. Iya.
atau Kalteng Banjarmasin. Ah. Iya. Jadi ya udahlah, saya percaya diri aja, lagian juga tetap mengandalkan Tuhan aja waktu itu. Tuhan, aku ingin tetap masih meraih mengejar karir ini. Ya, tapi masih berhubungan juga sama calon saya dulu. Iya. Calon apa namanya? Mantan. Calon mantan. Ya, dia pun juga kasih support terus sama saya kan. Semangat. Pokoknya di samping saya ada semangat, saya juga masih ingin tetap karir saya masih berjalan waktu itu. Iya. Sampai ke Jakarta ketemu bos saya yang sekarang, bos Armin Tan, orang Cina juga beliau. Orangnya baik sekali, tapi kalau mau ngomongnya kasar, sama tipe dengan saya, trialnya sama dengan saya. Orangnya kalau dia suka sama orang suka, ngomongnya apa adanya, tidak mau yang terlalu sok baik sama di depan orang, terus di belakangnya itu enggak. Kalau saya orang kayak gitu, beliau pun juga seperti itu. Di Apa adanya lah. apa adanya. Nah, ketemu beliau cocok sama saya. Pada saat itu 2018 mulai bisa tanding lagi, dan puji Tuhan melihat rekor bokrek kita bagus dan prestasi pun juga bagus, beberapa ngikut pertandingan, bahkan sampai sempat kejuaraan internasional, kejuaraan dunia malahan di Jepang. Dipercayakan lagi kejuaraan WBC internasional di Australia 2018 pertamanya. Saya main di sana. Terus selesai pertandingan itu pulang lagi ke Indonesia. Latihan lagi kembali. Namun karena kita Pandemi? bukan, apa sih namanya, kita seperti sekarang ini, namaku kan baiklah, tentunya bukan yang bilang satu orang kan tenar. Nah, nama kita baik, udah diangkat-angkat sama orang banyak tentunya, maupun awak media sosial, bukan berita online. Datanglah salah satu orang yang di Kalteng ini membawa pulang saya dari Jakarta dengan satu alasan mau kasih saya sana, bahkan tempat latihan, pekerjaan, tapi semuanya udahlah, itu saya nggak mau membahas, tentunya Tuhan yang tahu bagaimana waktu itu saya hingga pulang ke Kalteng ini dari 2018 2019 pulang. Namun Proses cerita yang itu proses ceritanya hingga sampai ini, tentunya di balik penderitaan saya ada hikmah dari Tuhan. Pulang 2019 tetap saya berjuang sendiri, 2018 sampai 2020 saya berjuang sendiri, tidak ada satupun yang mengasuh, yang membina. Saya berangkat ke Jakarta pun untuk mengikuti event-event yang lainnya, saya harus kerja emas kembali lagi seperti dulunya, yang kerja tambang emas nyedot terus kadang-kadang saya juga ikut nyenso sama abang saya. Pokoknya apapun yang pernah saya kerjakan saya lakukan untuk beli biaya saya untuk mengikuti event di luar maupun di Indonesia. Dan saat itu juga 2017 2020 yang langsung ketemu sama istri. Ya.